Yang terhormat Ibu, Bapak, dan para hadirin semuanya, ini para senior praktisi HR di Indonesia. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami atas nama E dan Majalah SWA mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada acara kita malam ini, yaitu Employer of Choice Award tahun 2013. Para hadirin semuanya, kita semuanya tentu sudah sering mendengarkan bahwa people itu sangat penting perannya bagi kemajuan perusahaannya. Ini hal kayak gini sudah sering kita dengar, ya. Terus ada lagi yang mengatakan kalau people adalah aset perusahaannya. Jadi kalau kita memiliki talent yang bagus, tentu perusahaan kita nanti juga akan bisa tumbuh dengan baik, dengan kokoh. Namun masalahnya membuat perusahaan kita menarik bagi talent-talent yang handal ternyata juga tidak gampang. Kita tahu masih banyak perusahaan yang masih berkutat pada masalah ini. Mengelola staf di perusahaan supaya para karyawan kita yang merasa nyaman, produktif, dan efektif bekerja di perusahaan kita ini juga tidak mudah ternyata. Apalagi dalam konteks pasar talent yang handal, yang juga sangat langka. Artinya setiap perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain untuk merekrut orang-orang terbaik supaya mau bergabung di perusahaannya atau mau bertahan di perusahaannya. Dan mereka bisa betah, nyaman, dan produktif bekerja di perusahaan kita. Nah, dalam konteks ini, survei Employer of Choice yang dilaksanakan Hay Group yang di Indonesia, pembahasannya bekerja sama dengan Majalah SWA, ini menjadi sangat relevan, ya. Dengan survei ini kita akan dapat mengetahui sudah sedalam apa perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah melakukan pengelolaan people-nya dengan baik, sehingga para karyawan itu dapat merasa terikat secara emosional atau ada engagement. Dan sejauh apa perusahaan sudah berhasil memberdayakan semua karyawannya, empower karyawannya, sehingga dengan kedua hal tadi para karyawan kita ini sudah dapat bekerja dengan happy tapi juga dengan efektif. Nah, dengan survei itu kita akan dapat mengetahui lebih banyak tentang hal tersebut di atas. Para hadirin semuanya, karyawan yang dapat bekerja dengan efektif ini tentu merupakan modal yang sangat luar biasa bagi perusahaan. Sebab dengan modal karyawan yang efektif dalam bekerja, maka secara logis perusahaan tentu juga akan dapat menikmati output yang juga luar biasa. Ini antara lain misalnya, ya, yang jelas employee turnover-nya jadi turun. Dan kita semua tahu bagaimana rasanya kalau kita kehilangan talent-talent terbagus kita, ya. Kemudian employee performance juga bakal meningkat. Yang itu semua tentu ujung-ujungnya akan membuat kinerja perusahaan juga akan meningkat. Para hadirin semuanya, selain survei Employer of Choice, dan Majalah SWA juga mengupas hasil survei tentang employer branding, ya. Ini juga sudah dikupas di Majalah SWA. Dari survei ini kita dapat mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja di Indonesia yang paling diminati oleh job seekers, ya, para pencari kerja. Nah, para pencari kerja ini bisa fresh graduate atau orang yang sudah bekerja. Sebab ya kita tahu orang yang sudah bekerja pun juga sekarang masih terus memburu lapangan pekerjaan baru. Ya. Nah, para pekerja ini seperti tadi sudah saya sampaikan meliputi dari fresh graduate sampai mereka yang sudah bekerja. Nah, ini yang juga disurvei. Nah, dengan hasil employer branding ini, tentunya kita juga akan dapat memperoleh banyak manfaat. Apa pentingnya kita perusahaan juga tetap perlu melakukan employer branding. Para hadirin semuanya, dengan kedua survei ini kami berharap dan juga Majalah SWA dapat memberikan feedback pada Bapak Ibu semuanya, para pemilik dan juga pengelola perusahaan tentang bagaimana peta employer of choice di negeri kita. Dan karena survei ini juga dilakukan secara global oleh Hay Group, feedback ini juga akan dapat memberikan
masukan kepada Ibu dan Bapak untuk mengetahui sejauh mana posisi perusahaan-perusahaan Indonesia dibanding perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Nah ini juga penting karena kompetisi global sekarang memang sudah berada di depan kita atau memang sudah terjadi. Ya. Nah jadi dengan survei ini kami betul-betul berharap ada feedback yang betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dengan survei ini pula kami juga berharap kita semua dapat terus meningkatkan human capital management kita, sehingga kita dapat terus meningkatkan engagement kita dengan para karyawan, dan kita terus juga dapat memberdayakan dengan lebih baik lagi semua karyawan kita. Dengan hasil survei ini pula kami juga berusaha berharap perusahaan-perusahaan di sini juga akan melakukan employer branding, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Jadi walaupun kita sudah besar, sudah merasa kompetitif, tapi employer branding tetap perlu dilakukan karena fresh graduate juga terus bermunculan, juga kompetitor-kompetitor yang lebih hebat juga akan terus ada di samping kita, sehingga kita juga tak ada salahnya atau memang perlu juga melakukan employer branding. Para hadirin semuanya, jadi sekarang hasil survei sudah tersedia dan sudah kami kupas. Dan malam ini nanti juga akan dibahas oleh beberapa praktisi dan pimpinan perusahaan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga akan ucapkan selamat dan salut kepada Ibu dan Bapak semuanya, para pemilik dan eksekutif pengelola perusahaan yang berdasarkan survei sudah terbukti masuk dalam top 10 Indonesia Employer of Choice tahun 2013. Jadi prestasi Ibu Bapak sekalian cukup luar biasa, ya. Tidak banyak perusahaan yang dapat menjadi Employer of Choice. Jadi mudah-mudahan prestasi ini akan dapat terus memacu kita semua untuk dapat terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang berdasarkan survei kepada para job seekers telah dinobatkan sebagai top 10 companies to work for di Indonesia. Para hadirin semuanya, kami yakin jika upaya pengelolaan people ini dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan dan dengan konsisten dijalankan, maka kami yakin akan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang akan dapat secara konsisten pula dapat terus tumbuh dengan kokoh secara sustainable. Dan itu artinya kita juga akan dapat memberikan yang terbaik kepada karyawan kita, memberikan yang terbaik kepada para pelanggan kita, dan memberikan yang terbaik kepada nusa dan bangsa kita. Para hadirin semuanya, setelah saya nanti rekan saya dari Hey Group, Pak Silvano Damanik akan menjelaskan lebih detail tentang konsep, tentang metodologi dan hasilnya. Yang mudah-mudahan itu akan lebih memperjelas lagi bagaimana konsep Employer of Choice dijalankan dan bagaimana hasilnya. Seperti tadi juga sudah saya sampaikan, setelah ini nanti akan ada talk show, ya, yang akan mengupas bagaimana perusahaan-perusahaan terpilih dapat menjalankan Employer of Choice Management-nya dengan baik, ya. Untuk itu, saya akan ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara malam ini, yaitu yang pertama Bapak Sigit Suryanto, ini Corporate HR Director dari Kompas Gramedia Group. Kemudian Bapak Patrick Adiatmaja, Presiden Direktur PT Federal Karyatama. Kemudian ada Bapak Iwan Suharjo, CEO HPI Agro. Kemudian ada Bapak Budi Purnawanto, ini HR Director PT Tiga Raksa Satria. Kemudian ada Ibu Li Xian, Chief Business Support Officer. Oh Bapak. Maaf Pak. Mohon maaf, benar ini Pak. Bapak Li Xian, Chief Business Support Officer PT Tower Bersama, dan Bapak Hari Pramono, CM Corporate Services PT Rajawali Corpora. Para hadirin semuanya, demikian sedikit pengantar dari kami, ya. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat belajar banyak dari talk show malam ini, dan mudah-mudahan pemberian penghargaan ini dapat terus memacu kita juga untuk dapat terus berprestasi. Sekali lagi terima kasih.
Juga terima kasih kami sampaikan kepada mitra kami, E-Group, terutama Pak Silvano, ada Ibu Dewi dan Pak Rainer. Ini yang kita bersama-sama memiliki misi yang sama untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa lebih terus berkembang, terutama dari aspek human capitalnya. Terima kasih dari kami sekali lagi dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.